Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di channel Mahir Matematika. Rangkaian video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang lingkaran, yaitu hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Juga mengenai sudut pada segi 4 tali busur. Untuk itu mari kita simak video berikut ini. Berikut tentang pengertian sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh pusat lingkaran dan dua titik yang terletak pada busur lingkaran. Gambar di bawah ini akan menunjukkan letak sudut pusat secara lebih jelas. Di sini ada dua sudut pusat, ada sudut pusat AOB ya, dan ada sudut pusat COD. Sudut pusat AOB ini ya, Nah, ini titiknya dibatasi oleh dua titik ya, dibentuk oleh pusat lingkaran, di sini pusatnya, dan dua titik pada lingkaran. Nah, ini garis yang ditarik ini adalah kaki sudutnya. Kaki sudutnya ini tidak lain adalah jari-jari lingkaran. Jadi OA dan OB itu adalah jari-jari lingkaran yang merupakan kaki-kaki sudut daripada sudut AOB. Sudut AOB ini merupakan sudut pusat yang menghadap busur AB. Jadi busur AB-nya ini yang dihadapi ya. Nah, kemudian sudut yang terkecilnya ini ya. Kemudian sudut yang terbesarnya ini disebut sudut apa? Ini disebut dengan sudut refleks. Nah, misalkan nanti sudut pusat AOB ini 100, maka sudut refleksnya berapa? 260, karena satu lingkaran penuh itu adalah 360. Atau contoh lagi yang kedua misalkan. Sekarang sudut COD merupakan sudut pusat yang menghadap busur CD. Ya, dibatasi oleh dua titik pada lingkaran dan pusat lingkaran. Garis yang ditarik dari titik pusat ke lingkaran itu yaitu OC dan OD itu merupakan kaki-kaki sudut, juga disebut dengan jari-jari. Ini adalah sudut yang terkecil. Namanya sudut pusat COD menghadap busur CD. Sedangkan refleksnya, nah ini ya. Jadi refleksnya itu disebut dengan sudut refleks. Ya, tergantung nanti kalau misalnya 120 berarti refleksnya adalah 240. Itulah yang disebut dengan sudut pusat. Selanjutnya yang kedua adalah sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh tiga titik yang terletak pada busur lingkaran. Perhatikan gambar berikut untuk mengetahui letak sudut keliling dalam sebuah lingkaran. Nah, di sini sudut BCA, ada dua sudut keliling. Sudut BCA merupakan sudut keliling yang menghadap busur AB. Jadi BCA. Jadi sudut keliling dibatasi oleh tiga titik pada lingkaran. Ya, 1, 2, 3. Dimana kalau ditarik garis antara B dengan C dan C dengan A, kaki-kaki sudutnya, ya, AC dan BC itu kaki-kaki sudut, tidak lain ini adalah merupakan apa pada lingkaran? Merupakan tali busur. Nah, menghadap busur apa BCA ini? Yaitu menghadap busur AB. Itu ya. Atau gambar yang kedua. Nah, ini adalah sudut keliling. Sudut keliling dibatasi oleh tiga titik, yaitu X, Y, dan Z. Nah, X, Z, Y. X, Z, Y ini menghadap busur XY ya. Menghadap busur XY. X, Z, Y adalah merupakan sudut keliling di mana X, Z, dan YZ ini tidak lain adalah tali busur. Itulah yang disebut dengan sudut keliling. Jadi sudut keliling itu terletak pada kelilingnya ya. Kami berikan hubungan sudut pusat dan sudut keliling dengan animasi pada gambar berikut. Kita tahu bahwa sudut pusat yaitu adalah sudut yang terletak pada pusat lingkaran. Dalam hal ini pada gambar sudut pusatnya adalah sudut AOB. Sudut AOB ini menghadap busur AB. Sementara sudut keliling adalah sudut yang terletak pada keliling lingkaran. Dalam hal ini sudut ACB adalah sudut keliling. Sudut ACB ya, juga menghadap busur yang sama yaitu busur AB yang berwarna merah ini. Nah, kita lihat besarnya sudut ACB yang 40 derajat ternyata menghasilkan sudut AOB, sudut pusat yaitu 80. 80 derajat tidak lain adalah 2 kali 40. Dengan demikian, sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB dalam hal ini. Ya, sama-sama menghadap busur AB. Sekarang kita coba dirubah sudutnya. Ya, saya perbesar 50. Ternyata
sudut ACB 50 derajat, sudut AOB-nya juga berubah 100 derajat. 100 derajat itu tidak lain adalah 2 kali 50. Jadi sama ya, sudut AOB 2 kali sudut ACB. Kita coba lagi perbesar. Kita coba lagi perbesar ya. Nih. Nah ini. Sudut ACB-nya 60. Nah, diperoleh sudut AOB adalah 120. 120 tidak lain adalah 2 kali 60. Jadi dengan demikian, besarnya sudut AOB itu sama dengan 2 kali sudut ACB. Sudut AOB itu adalah sudut pusat. Oleh karenanya, kesimpulannya, sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Atau sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Itu animasi yang pertama. Sekarang yang kedua. Hubungan sudut keliling menghadap busur yang sama. Jadi ada dua macam sudut keliling di sini. Menghadap busur yang sama. Yaitu sudut DEF. Menghadap busur DF. DGF juga menghadap busur DF. Bagaimana hubungannya? Ternyata sama sudutnya. Kita coba ya, kita coba ini perkecil. Nah, 72 juga 72. 63 juga 63. Ya, atau di sini kita tarik garis. Sudut DF-nya 59 juga 59. 57 juga 57. Nah, 52 juga 52 sudut DGF-nya. Jadi hubungan sudut keliling menghadap busur yang sama. Jadi kalau ada sudut keliling ya, ada berapapun sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besarnya adalah sama. Sekarang yang ketiga, hubungan sudut keliling menghadap diameter lingkaran. Ingat, diameter lingkaran ini tidak lain sudut pusatnya adalah 180. Menurut teori yang pertama tadi, bahwa besarnya sudut keliling itu adalah setengah sudut pusat. Jadi bisa dibuktikan bahwa berapapun ada sudut keliling menghadap diameter, itu besarnya selalu 90 derajat. 90 derajat itu dari mana? Yaitu setengah daripada sudut pusat. Sudut pusatnya kan 180. Jadi setengah kali 180 adalah 90. Coba kalau kita rubah ya. Kayaknya ini di sini. Ya tetap 90, tidak berubah. Atau ini ditambahkan pendek gini. Ini tetap 90. Atau kita rubah lagi. Nah, ya, tetap tidak berubah, tetap 90. Jadi hubungan sudut keliling menghadap diameter lingkaran, sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran itu besarnya adalah 90 derajat. Kali ini kita akan mempelajari sudut-sudut pada segi 4 tali busur, khususnya hubungan sudut pada segi 4 tali busur. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan segi 4 tali busur. Pada gambar ya terlihat ini ada segi 4. Nah, segi 4 CDEF ini dibentuk oleh tali busur di dalam lingkaran. Tali busurnya apa saja? Nah, di sini nampak CD, tali busur DE, tali busur IF dan tali busur GF. Nah, di sini ada sebuah petunjuk ya. Geserlah masing-masing titik sudut CDEF untuk melihat perubahan besar sudut di dalamnya. Yang diberikan di sini sementara sudut C adalah 104 derajat, sudut D 65 derajat, besar sudut E 76 derajat, dan besar sudut F 115 derajat. Nah, sekarang apa hubungan sudut yang terjadi pada segi 4 tali busur ini? Kita lihat buktinya ya. Nah, ternyata besar sudut C ditambah dengan sudut E itu 180 derajat. Besar sudut D ditambah dengan sudut F itu juga sama dengan 180 derajat. Nah, sesuai dengan petunjuk tadi, coba sekarang kita rubah, kita geser sudut C-nya ya. Saya geser. Kita lihat perubahannya. Kita lihat perubahannya. Ini perubahannya. Nah, kita lihat yang warna merah. Ternyata tetap jumlahnya 180 derajat. Atau saya rubah lagi, saya geser titik E ya. Saya geser titik E. Nih. Kita lihat perubahannya. Ternyata juga 180 derajat. Ya, sudut-sudutnya berubah. Itu ternyata jumlahnya tetap 180 derajat. Atau kita coba lagi sekarang titik D. Titik D saya geser.
titik D. Nah, ini ya, berubah. Juga jumlahnya tetap 180 derajat. Atau titik F. Saya geser. Kita lihat perubahannya. Nah, ini digeser kemanapun. Ini jumlahnya 180. Nah, jadi artinya apa? Sudut C dengan sudut E pada segi 4 tali busur ini kan saling berhadapan. Ternyata kalau dijumlahkan 180. Demikian juga sudut D dengan sudut F ini juga saling berhadapan. Dijumlahkan ternyata 180. Oleh karenanya kesimpulannya berlaku bahwa pada segi 4 tali busur, sudut-sudut yang saling berhadapan jumlahnya sama dengan 180 derajat. Berikut contoh-contoh soal hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Soal yang pertama, pada gambar di samping, diketahui sudut AOB itu adalah 80 derajat. Hitunglah besar sudut ACB. Sudut AOB merupakan sudut pusat menghadap busur AB. Sedangkan yang ditanya sudut ACB. Sudut ACB itu merupakan sudut apa? Sudut keliling juga menghadap busur AB. Karena sama-sama menghadap busur yang sama, maka berlaku bahwa sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Dengan demikian, sudut kelilingnya adalah sudut ACB, itu sama dengan setengah kali sudut ke pusat, yaitu sudut pusatnya adalah sudut AOB yang menghadap busur yang sama, ya, sehingga sudut ACB itu sama dengan setengah kali 80 derajat. Itu sama dengan 40 derajat. Itu contoh soal yang pertama. Berikut contoh soal yang kedua. Pada gambar di samping diketahui besar sudut PRG itu 50 derajat menghadap busur PQ. Hitunglah besar sudut POQ. Jadi sudut POQ ini sudut apa? Sudut keliling atau sudut pusat. Sudut pusat ya. Nah, karena sudut pusat menghadap busur apa? Juga menghadap busur PQ. Sudut pusat yang menghadap busur yang sama besarnya adalah 2 kali sudut keliling yang sama-sama menghadap busur yang sama. Jadi dalam hal ini sudut POQ 2 kali daripada sudut PRQ. Jadi 2 kali 50, sehingga sudut POQ-nya adalah sudut besarnya 100 derajat. Contoh soal yang ketiga. Pada gambar di samping diketahui sudut OAB 40 derajat. Hitunglah besar sudut ini ya, OBA. Pada gambar kita lihat segitiga AOB. Jadi yang ditanya di sini OBA. Segitiga AOB itu adalah segitiga sama kaki. Kenapa kok sama kaki? Karena OA dan OB itu panjangnya sama. Kenapa kok panjangnya sama? Karena OA dan OB adalah jari-jari lingkaran. Oleh karenanya sekarang kalau sudut segitiga sama kaki berarti maknanya di sini dua sudutnya sama, yaitu 40 derajat OBA. Nah, jadi sudut OBA itu sama dengan sudut OAB. OAB alasannya karena segitiga sama kaki. Nah, sehingga ini besarnya adalah 40 derajat. Jadi besarnya sudut OBA adalah 40 derajat. Sekarang yang B. Sudut AOB. Sudut AOB, perhatikan lagi segitiganya ya, yang ditanya di sini. Segitiga AOB, karena segitiga sama kaki, maka di sini berapa besarnya sudutnya? 100. Kenapa kok 100? Karena jumlah sudut pada segitiga haruslah 180. Sehingga di sini sudut AOB itu sama dengan 180 dikurangi 40 derajat ditambah dengan 40 derajat. Nah, jadi apa alasannya? Karena jumlah sudut pada segitiga itu 180. Sehingga ini sama dengan 180 dikurangi 80 adalah 100 derajat. Itu soal yang B. Sedangkan yang C sekarang. Yang C sudut ACB. Sudut ACB. Ini ya.
sudut ACB. Nah, sudut ACB ini merupakan sudut apa? Sudut keliling menghadap busur apa? AB. Nah, adakah sudut pusat yang menghadap busur AB? Ada, yaitu sudut apa? AOB. Juga menghadap busur AB. Oleh karenanya, menurut teori, sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Sehingga sudut ACB-nya sama dengan sudut A setengah kali sudut AOB. Yaitu setengah kali 100 derajat. Jadi sama dengan 50 derajat. Jadi di sini adalah 50 derajat. Itu ya. Contoh soal yang keempat. Pada gambar di samping diketahui besar sudut AOC. Sudut AOC adalah 130 derajat. Hitunglah sudut refleks. Nah, sudut refleks. Ingat, kalau AOC-nya 130, refleksnya berapa? Di sini refleksnya ya. Refleks. Jadi harus 360. Supaya 360 ya kita kurangi, berarti besarnya ya saya tulis di sini saja. A sudut refleks AOC yaitu 360 derajat dikurangi 130 derajat. Jadi sama dengan 230 derajat. Jadi di sini adalah 230 derajat refleksnya. Kemudian yang B yang ditanya sudut ABC. Kita perhatikan pada gambar, sudut ABC ini tidak lain adalah sudut apa? Sudut keliling. Sudut keliling ini menghadap busur AC yang besar ya. AC yang besar. AC yang besar itu merupakan busur yang dihadapi juga sudut refleks. Nah, sudut refleks ini merupakan sudut pusat juga, tapi yang besar itu namanya refleks ya. Nah, oleh karenanya menurut teori bahwa sudut keliling itu sama dengan setengah kali sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Nah, dalam hal ini adalah sudut refleks ABC. Sudut refleks ABC. Jadi sama dengan setengah kali 230 derajat. Sama dengan 115 derajat. Soal yang kelima, pada gambar di samping, PQ adalah garis tengah atau disebut dengan diameter. Hitunglah besar sudut tepi. Yang ditanya adalah sudut tepi ya. Sudut tepi. Sudut P ini di sini adalah 3x, sudut tekinya 2x. Berapa besarnya sudut R? Nah, ingat pada teorema bahwa sudut keliling yang menghadap busur yang sama besarnya berapa? Iya, besarnya 90 derajat. Jadi sudut R-nya itu adalah 90 derajat. Untuk mencari sudut tepi, maka kita gunakan jumlah sudut pada segitiga. Jumlah sudut pada segitiga yaitu berapa? 180. Besarnya jumlah sudut pada segitiga ya. Jadi sudut R itu sama dengan 180 derajat. Kemudian sudut P-nya itu 3x, 2x, dan sudut R-nya adalah 90 derajat, sama dengan 180 derajat. Ini 5x, ini sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat, maka 5x sama dengan 90 derajat. X sama dengan 90 derajat dibagi 5. Jadi sama dengan berapa? 18 ya, 18 derajat. Nah, sekarang yang ditanya adalah sudut tepi. Maka sudut tepi itu sama dengan 3x, yaitu 3 kali 18 derajat. Jadi sama dengan 54 derajat. Oleh karenanya besarnya sudut tepi adalah 54 derajat. Contoh soal yang ke-6. Pada gambar di samping diketahui sudut BOD. Sudut BOD itu 110 derajat. Ingat, sudut BOD itu adalah sudut pusat menghadap busur BD. Yang ditanyakan, tentukan besar sudut BCD. Sudut BCD, ini yang ditanyakan ya. Nah, untuk menentukan sudut BCD ada dua cara. Yang pertama, kita cari dengan hubungan sudut pada segi 4 tali busur. Ingat, pada segi 4 tali busur berlaku bahwa sudut yang saling berhadapan, yaitu sudut
Di sini yang sudut yang saling berhadapan adalah sudut BCD berhadapan dengan sudut BAD. BAD itu sama dengan 180 derajat. Alasannya segi 4 tali busur. Tali busur ya. Nah itu. Oleh karenanya kita cari dulu besarnya sudut BAD. Nah, Pak, saya tulis warna kuning di sini ya. Sudut BAD, saya tulis di sini saja. Sudut BAD itu adalah merupakan sudut keliling yang menghadap busur BD. Oleh karenanya, sesuai dengan teori yang sudah kita pelajari bahwa sudut keliling itu sama dengan setengah kali sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Sudut pusat yang menghadap busur yang sama di sini adalah sudut BOD. Jadi ini sama dengan setengah kali ya separuhnya 110 ini. Jadi sama dengan berapa? 55 derajat. Jadi di sini 55 derajat. Ini 55 derajat. Nah, kita masukkan kepada teori segi 4 tali busur. Pada segi 4 tali busur ini sudut BCD yang ditanyakan BCD ditambah dengan sudut BAD. Sudut BAD-nya itu adalah 55 derajat. Sehingga sudut BCD sama dengan 180 derajat dikurangi 55 derajat. Itu ketemu 125 derajat. Nah, atau cara lain, tidak menggunakan segi 4 tali busur, menggunakan konsep sudut pusat dan sudut keliling. Sudut BCD, ya, besarnya sudut BCD, itu kan sudut keliling yang menghadap busur BD yang besar itu. Berarti kita cari refleksnya. Itu berarti setengah kali sudut BOD refleks ya. BOD refleks. Nah, di sini refleksnya berapa? Yaitu 360 dikurangi 110 berarti 250 derajat. Sehingga sudut BCD itu sama dengan setengah kali ini refleksnya ya. Nah, ingat ini. Ini refleksnya. Nah, sudut refleks. Itu berarti sama dengan setengah kali 250 derajat. Jadi sama dengan berapa? 125 derajat. Nah, bisa dikerjakan dengan cara hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling.